Halo guys, kembali lagi di El Nino Journey. Melanjutkan dari sesi video short tentang walking at height atau bekerja di ketinggian. Nah, ini untuk para praktisi safety yang baru merancang bagaimana caranya untuk mengendalikan high risk walk ini. Jadi awal mulanya kita harus mendefine high risk work dulu ya di tempat kerja kita ya. High risk work itu bisa berupa walking at height atau bekerja di ketinggian, lalu ada hot work ya, atau pekerjaan panas seperti menggerinda, lalu mengelas. Nah ini yang paling utamanya dalam hot work ya. Lalu ada confined space, lalu ada electrical activity ya. Electrical activity ini juga penting. Nah, itu kita define dulu. Nah dari sana nanti akan dibuat prosedurnya, tapi kita nggak akan go through detail satu persatu. Kita akan fokus di working at height. Apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan supaya high risk work ini tidak terjadi kecelakaan, khususnya biasanya itu dilakukan oleh supplier atau vendor atau kontraktor yang bekerja di tempat kerja kita. Nah ini kan high risk work yang harus kita kendalikan. Bagaimana caranya? Oke, step pertama ya, jangan sampai di skip dulu ini video sampai akhir. Jadi kita tidak kehilangan track tentang bagaimana cara mengendalikan walking at height. Yang pertama, define dulu ya, dalam prosedur nanti walking at height ya dikhususkan. Define dulu seberapa tingginya tentang walking at height ini. Kalau di Permenaker ya itu 2 meter ya. Ada juga yang internal prosedur yang ada di perusahaan kita bisa 1,5, 1,8 itu sudah terdefinisi sebagai working at height. Nah, ketika melebihi dari apa yang sudah kita standarkan, maka requirement-nya tentang bekerja di ketinggian apply. Apa saja yang harus dibuat ya? Prosedurnya pastinya ya. Lalu yang kedua terkait dengan surat izin kerja. Nah ini penting nih mendefine surat izin kerja. Nanti teman-teman gak usah repot-repot, saya ada formnya. Nanti tinggal ambil formnya, download sepuasnya, tidak masalah. Gunakan di tempat kerja masing-masing, adjust sesuai dengan actual condition yang ada di tempat kerja masing-masing teman-teman safety praktisi masing-masing ya. Nah dari surat izin kerja ini supplier harus mengisi tuh ya, supplier harus mengisi surat izin kerjanya sesuai dengan apa yang ada di sana. Nah nanti baru akan dibuatkan appointment untuk HSE induction atau safety induction. Nah di dalam safety induction ini harus mencakup apa saja aturan HSE. Nah, kalau memang diintegrasikan dengan HSE, apa saja yang mencakup aturan-aturan HSE yang ada di tempat kerja kita, sehingga mereka tahu. Nah itu setiap pekerjaan high risk work atau di sini kita walking at height ya, itu harus mendapatkan HSE induction atau safety induction ya. Lalu yang kedua, pastikan mereka mengetahui APD apa saja yang mereka gunakan atau alat pelindung diri. Nah kalau walking at height nanti teman-teman safety praktisi tahu ya apa APD-nya ya. Betul, full safety body harness ya, dan ini harus double hook ya, jangan yang single hook. Yang single hook ini berbahaya ya, dan sudah tidak digunakan lagi. Harus menggunakan yang double hook, oke? Dan kalau ada shock absorbernya itu lebih baik lagi ya, gunakan itu. Nah, yang ketiga, mereka biasanya menggunakan alat-alat untuk menunjang aktivitas bekerja di ketinggian ini atau working at height.
Apa yang paling simpel adalah biasanya mereka menggunakan scaffolding ya untuk naik ke atas. Ya, yang paling dasar adalah basic itu menggunakan tangga memang. Tapi kalau tangga saya rasa kita tidak usah mendefinisikan sebagai working at height ya. Sesuai dengan prosedur yang kita sudah tetapkan tersebut. Nah, sebagai contoh ada scaffolding, ada mereka menggunakan alat-alat seperti boom lift, menggunakan scissor lift dan lain-lain ya. Tapi kita coba bahas tentang scaffolding. Nah, scaffolding ini pun harus kita lakukan inspeksi. Artinya step yang ketiga adalah menginspeksi alat-alat yang mereka gunakan. Ya, apakah sudah aman? Dalam hal ini jika scaffolding, pastikan scaffolding yang mereka gunakan itu aman. Ya. Dan nanti kita kasihkan tag tuh. Nah, nanti kita kasihkan tag bahwa scaffolding ini sudah aman dan bisa digunakan. Gitu ya. Kita berikan tag. Nah, kita minta mereka membuat ya banner lah atau signage lah terkait dengan bahwa ada pekerjaan di atas. Ya. Seperti itu langkahnya. Dan yang keempat, kita melakukan regular check pada saat mereka melakukan working at height. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang simpelnya pada saat kita melakukan atau manajemen tentang high risk work, dalam hal ini working at height. Semoga bermanfaat. Tetap selamat, salam safety.